di mana dia merupakan kumpulan dari beberapa penyakit. Jadi yang disebut dengan Autistic Spectrum Disorder atau ASD itu adalah suatu payung besar, ya, nih ya, satu payung besar yang membawahi beberapa gangguan behavior di bawahnya, ya. Contoh, ya, pada Autistic Spectrum Disorder adalah Autistic Disorder. Autistik. Jadi autis itu bagian dari Autistic Spectrum Disorder. Kemudian ada yang namanya Asperger Disorder. Ya. Kemudian ada Childhood Disintegrative Disorder, ada Rett Disorder atau Rett Syndrome, dan satu lagi PDD-NOS, Pervasive Development Disorder yang not specified. Jadi kalau nanti ada diagnosis namanya PDD, ya, PDD-NOS, ya, Pervasive Development Disorder not otherwise specified, artinya dia tidak masuk autistic disorder, tidak masuk Asperger, tidak masuk CDD, ya, Childhood Disintegrative Disorder, tidak masuk Rett Syndrome. Jadi maksudnya yang istilahnya keranjang sampah, ya, Pervasive Development Disorder. Oke? Ya. Jadi kalau kita definisi autistik adalah, ya, autism, ya, adalah suatu gangguan neuropsikiatri ditandai oleh adanya gangguan sosial interaksi yang menetap, ya. Jadi gangguan dia tidak mampu melakukan interaksi sosial yang sifatnya menetap dan berat, ya. Kemudian adanya gangguan pada komunikasi dan akan kelihatan gangguan behavior, ya. Sifatnya restriktif dan stereotipik. Jadi khas sifatnya. Ya, jadi kalau kita nanti ngelihat anak-anak dengan autism, kita udah bisa curiga, oh anak ini adalah autism, gitu, ya. Jadi itu bagian dari gangguan neuropsikiatri. Ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ASD itu merupakan satu payung besar dari beberapa penyakit behavior di bawahnya. Ya. Jadi pada autism atau autistic spectrum disorder ada khas yang bisa kalian lihat masalahnya. Yang pertama adalah sosial interaksi, ya, gangguan sosial interaksi. Kedua, adanya gangguan pada komunikasi baik verbal dan nonverbal. Jadi dia tidak bisa menunjukkan gesturnya, ya, secara nonverbal, baik itu verbalnya juga nggak bisa. Jadi rata-rata anak-anak dengan ASD itu komunikasi bicaranya terganggu, ya. Oke, yang ketiga ada repetitive behavior. Ada behavior yang dia tunjukkan yang sifatnya repetitif dan tidak bermakna. Gitu ya. Misalnya angguk-angguk kepala, clapping-clapping, tepok, begini-begini. Ya, kelihatan nggak saya? Gini-gini, itu menunjukkan adanya repetitive behavior yang berulang dan tidak bermakna. Ya, oke, jelas ya? Jadi lingkup dari keluhannya sosial interaksi, gangguan komunikasi verbal dan nonverbal, adanya behavior yang abnormal dan repetitif. Oke, jelas ya? Oke. Nah, mungkin ini agak terbalik-balik ya. Jadi kita udah ikutin aja ya. Ikutin aja sesuai dengan slide-nya ya. Oke. Nah. Oke, kita akan belajar Asperger syndrome. Ya. Asperger syndrome atau Asperger disorder, mungkin kalian pernah nonton filmnya Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan, ya, dia gangguan komunikasi, itu merupakan cerita gangguan Shah Rukh Khan yang seorang anak yang menderita Asperger. Ya, jadi banyak sekali ya paling tipe dari autism yang paling sering ditemukan, ya. Biasanya dia termasuk dalam obsessive compulsive disorder. Jadi dia harus gangguannya itu anak itu perfeksionis. Biasanya rata-rata IQ-nya di atas rata-rata gitu ya. Dan dia ada attention deficit disorder. Ada gangguan atensi. Jadi seringkali gampang terdistrak fokusnya. Oke. Tetapi
dia ada gangguan pada komunikasi dan sosial interaksi. Ya, rata-rata ASD yang lain ya, autistic spectrum disorder yang lain itu mempunyai gangguan kognitif yang rendah. Tapi pada Asperger rata-rata dia mempunyai kognitif yang baik. Gitu, ya. Nah, tetapi memang gangguannya khas, gangguannya ada di komunikasi dan sosial interaksi. Jadi dia susah untuk bicara dengan orang, dia gangguan bahasanya benar-benar terganggu sekali. Kemudian dia tidak bisa berinteraksi dengan orang. Ya. Oke. Pada Asperger syndrome seringkali dia clumsy. Ya. Motor skillnya terganggu, perkembangannya gampang jatuh. Ya. Kalau dia tidak bisa mastering dalam melakukan aktivitas motorik tertentu gitu. Itu pada Asperger syndrome. Ya, jadi badannya kadang-kadang agak membungkuk gitu ya. Karena dia tonusnya kurang baik. Tetapi dia kalau dia sudah fokus pada apa yang dia mau kerjakan, dia bisa menguasai dan bisa fokus skill pada yang dia mau kerjakan. Gitu ya. Oke. Menurut ceritanya, konon katanya si Albert Einstein dia merupakan anak dengan Asperger syndrome ini. Tadi saya bilang, anak-anak dengan Asperger rata-rata mempunyai IQ yang baik. Ya, tapi dia ada gangguan pada komunikasi, pada fokus dan pada sosial interaksi. Jadi lebih yang terganggu adalah bahasanya. Bahasanya dia tidak mampu untuk berkomunikasi dengan orang. Ya, itu pada Asperger syndrome. Oke, jelas ya sampai sini ya. Oke. Rett syndrome. Jadi Rett syndrome itu merupakan tipe autistik yang paling jarang. Seringkali kena pada anak-anak gadis. Kenapa dinamain Rett? Karena ditemukan oleh dokter Rett. Ya. Rata-rata yang terjadi pada Rett syndrome adalah dia terjadi muscle atrophy. Tadi pada Asperger syndrome clumsy, hipotonus. Pada Rett syndrome lebih jelek lagi dia atrofi ototnya. Ya. Jadi dia tidak mampu mempertahankan tonus posturnya. Ya. Gross motornya sangat rendah sekali. Ya, karena dia tangannya, ototnya semua pada atrofi. Yang terpenting kenapa masuk ke dalam autistic disorder, dia ada gangguan bahasa dan komunikasi. Ya, disertai dengan gangguan pada tonus ya, tonus dan posturnya terganggu. Oke, ototnya terganggu. Oke, itu Rett syndrome. Jadi rata-rata anaknya di kursi roda nih seperti gambar ini. Ya, ada gangguan behavior, ada gangguan sosial interaksi, ada gangguan bahasa dan ada gangguan pada motorik. Ya, masuk ke dalam kelompok Rett syndrome. Oke. Nah, ini juga banyak nih. Childhood Disintegrative Disorder, CDD. Ya. Di Indonesia lumayan banyak sih sebenarnya ya. Tipe yang kayak ini. Ya. Jadi anaknya awal-awalnya menurut orang tua dia tumbuh dengan baik, dengan normal. Motoriknya, fine motornya, sosial interaksinya, sehingga rata-rata orang tua mengatakan, oh dia nggak ada apa-apa. Ya, terjadi pertumbuhan yang normal dari mulai dari persalinan, dari kelahiran, ya. Tapi tiba-tiba setelah usia 2 tahun dia progresif menurun. Ya, orang tua merasa bilang, tadinya dia nggak begini, tapi kok mendadak dia begini. Ya, tadinya nggak seperti tidak ada gangguan, dia bisa bermain, bisa keluar kata-kata, bisa berinteraksi dengan orang tuanya. Tapi setelah umur 2 tahun, tiba-tiba dia kehilangan kemampuannya untuk berinteraksi dengan orang-orang, dengan anak-anak sekitarnya. Dan dia tidak punya keinginan atau interest untuk bermain. Ini pada anak dengan CDD. Ya. Dan yang paling penting ada terjadi regresi pada motor skillnya. Yang tadinya bisa pakai baju sendiri, tiba-tiba dia nggak bisa pakai baju sendiri, kehilangan kemampuan. Ya, yang tadinya bisa makan sendiri walaupun berantakan, tiba-tiba nggak bisa makan sendiri. Jadi terjadi regresi pada motor skill yang dia sudah kuasai sebelumnya. Ya, dia tidak tahu lagi yang disebut depan mana, konsep depan, konsep belakang, konsep kanan, konsep kiri. Ya, itu pada CDD. Ya, komunikasinya juga hilang dan
terkadang pada satu kondisi dia akan stop untuk bicara. Jadi tidak mau bicara lagi dengan orang lain. Itu ya, itu pada CDD. Oke. Harusnya ini dulu tadi, ya. Jadi memang pada autism itu dia merupakan suatu proses penyakit yang sudah panjang diinvestigasi oleh banyak physician, ya. Mulai dari tahun 1919 ya, seorang psikiatris ya, seorang dokter kesehatan kedokteran jiwa ya, dia mulai mengenalkan yang namanya ya. Jadi schizofren itu dengan autistik menurut dia rada-rada mirip gitu ya, rada-rada mirip gejalanya. Walaupun sebenarnya secara anatomi berbeda karena autism pada schizofren itu ada gangguan pada otak ya, otaknya itu terjadi gangguan secara anatomi, dia menyusut, sedangkan autism tidak ya. Kemudian pada tahun 1930 ya mulai digunakan pada pasien-pasien dengan autism, pasien-pasien schizofren dengan menggunakan elektroterapi ya, dikejut otaknya, dikejut seperti itu. Oke. Kemudian pada tahun 1943 si Bapak Leo Kanner ini dia mulai menemukan pada anak-anak yang usia 30 bulan terjadi gangguan komunikasi. Ya, jadi panjang ceritanya ya, sampai akhirnya pada tahun 1980 mulai dilakukan terapi pada pasien-pasien dengan autism. Ya, kalian bisa baca. Oke. Jadi memang autism itu merupakan penyakit-penyakit yang gangguan pada perkembangan dari otak pada masa awal perkembangan otak, ya. Dan ingat kalau buat kalian, autism itu ya kita diagnosis setelah anak di atas usia 2 tahun. Ya. Jadi kalau anak di bawah usia 2 tahun, kita tidak bilang dia autism, tapi evaluasi atau observasi adanya gangguan behavior. Ya. Oke. Anak-anak dengan autism biasanya tidak mempunyai komunikasi atau cara bermain dengan orang lain ya, dengan temannya yang baik. Jadi dia ada gangguan pada komunikasi. Kemudian dia cenderung main dengan apa maunya dia sendiri. Ya, menurut dia maunya lah. Nggak bisa bermain atau tidak bisa mengikut dengan orang lain. Oke. Harusnya pada usia 2 tahun sampai 3 tahun ya, anak itu ada yang namanya pretend game, bermain peran. Ya, pada anak umur 2 tahun sampai 3 tahun, jadi dia biasa bermain, saya mau jadi seperti ibu saya. Dia bermain boneka, bonekanya dianggap sebagai anaknya. Gitu ya. Main minjem make up orang tuanya, dia niru make up seperti orang tuanya, seperti itu ya. Jadi itu kalau anak-anak dengan usia seperti itu, pada usia 2 sampai 3 tahun tidak ada keinginan untuk pretend game, ya, berarti bermain peran, berarti kita harus curiga, ini ada sesuatu nih pada anak-anak tersebut, gitu ya. Oke. Jadi basic teori pada ASD yang pertama adalah faktor genetik. Jadi biasanya pada anak-anak dengan autistic spectrum disorder ada komponen genetik yang dibawa dari orang tuanya. Ya, faktor menurun. Kemudian ada masalah di prenatal. Ya, epigenetik, perubahan epigenetik, perubahan gen. Ya. Jadi susunan gennya tuh berubah. Ada proses infeksi, teratogen, masalah tiroid, mungkin ibunya mengalami diabetes, ya. Kemudian ibunya ada gangguan hormon atau gangguan pada sistem amigdala. Oke. Ya. Jadi bagaimana kita mendiagnosis autism? Yang pertama adalah satu tadi kan gangguan behavior, komunikasi, dan masalah kognitif. Ada 3. Ya. Masalah behavior apa aja? Yang pertama adanya gangguan pada verbal dan non-verbal. Jadi si anak itu tidak bisa berkomunikasi baik secara verbal atau non-verbal. Ya, ada low interest terhadap hobi, nggak senang ngapa-ngapain.
Ya, dia maunya kerjanya buat mainnya buat diri dia sendiri aja gitu. Ya. Oke. Kemudian dia have unprovoked aggressive disorder behavior. Ininya agresif banget ya, tanpa terprovokasi dia agresif behaviornya ya, apalagi kalau diprovokasi gitu ya, diam-diam aja dia bisa behaviornya nggak jelas. Oke, yang kedua satu tadi masalah behavior, yang kedua masalah komunikasi ya, dia tidak bisa berkomunikasi secara komprehensif, nggak bisa komunikasi dua arah. Kalau minta sesuatu, kalau makan itu kan kebutuhan normal dasar manusia ya. Jadi kalau dia makan dia tarik-tarik mamahnya. Tarik-tarik menuju ke tempat makanan. Gitu ya. Seperti itu. Tidak mempunyai gestur dan bicara yang appropriate. Ya, tadi ya udah ya saya jelaskan ya. Kemudian yang seringkali pada yang belum saya tulis di sini pada komunikasi adalah ekolalia, atau enggak ekolalia? Dia mengucapkan satu kata itu berulang-ulang tanpa bermakna. Atau melakukan gerakan-gerakan. Gitu. Jadi kalau kalian ketemu anak-anak autis gini. Gitu, ya. Itu semua ekolalia ucapan dan ekolalia gerakan. Oke, jelas ya? Very low intuition, ya. Intuition tuh kalau saya lebih sering ininya arousal. Arousalnya jelek banget. Ditoel, dipanggil, digebuk, cuek aja. Karena arousalnya kurang baik. Ya, intuisinya nggak bagus. Kalau anak umur 2 tahun, ya 2 tahun lebih dia dibawa ibunya jalan, dia mau nyebrang, ada motor swing lewat, dia kaget, dia berhenti. Ya, pada anak-anak dengan ASD, dia cuek aja. Ada motor lewat, ada dia jalan di depannya, di kepalanya gitu, dia mau kejedot, cuek aja. Jadi dia tidak menyadari bahwa itu bahaya. Jadi intuisinya kurang, arousalnya kurang. Ya, jadi seringkali anak dengan ASD itu kejedot, jatuh, mungkin ketabrak atau nabrak meja gitu ya. Oke, jelas sampai sini ya. Kemudian masalah kognisi, ya. Kognisinya mostly underdeveloped. Tadi kecuali saya bilang ya, rata-rata pada yang Asperger itu mempunyai kognisi yang lebih baik dibandingkan ya yang gangguan yang lain, ya. Sometimes dia mempunyai ketertarikan yang sangat besar pada musik, ya, pada matematik atau pada visual spatial ability. Melukisnya bagus banget. Jadi anak-anak ASD, kalau dikasih alat gambar, itu pinter banget gambarnya. Gitu ya. Oke. Jadi main disability-nya yang pertama tadi speech and language, movement dan social interaksi. 3 tadi ya. Oke. Kemudian dia interaksi dengan orang lain terganggu, gangguan berpikir, ketidakmampuan untuk berbicara sesuai dengan kebutuhannya, gangguan pada gestur, 75% kognitifnya underdeveloped ya, disabilitas intelektual ya. Kemudian pada beberapa tipe autistik ya, dia bisa mencapai normal, kemudian terjadi regresi. Nah, ketika terjadi regresi itu merupakan red flag. Ya. Hati-hati bahwa memang dia sudah autistik gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau kita curiga anak dengan autism, kita bisa lihat sebelum anak itu berusia 2 tahun. Ya, kita lihat milestone-nya. Ya, milestone-nya. Jadi kalau misalnya anak usia 0 sampai 18 bulan, harusnya kan umur 3 bulan kita pernah kasih tahu kan kalian milestone-nya 3 bulan dia sudah mulai bisa tersenyum. Ya, kemudian 3 bulan dia mulai kuing, gitu ya. Kemudian umur 8 bulan dia babbling, mama, papa gitu kan.
Kemudian umur 12 bulan dia sudah bisa manggil mama, papa. Umur 2 tahun dia bisa ngomong enggak. Nah, pada anak-anak dengan autism, ya, kalian udah mulai bisa lihat ketika umur 3 bulan, 4 bulan dia tidak tersenyum. Ya. Biasa anak umur 3 bulan ketemu mamahnya, ayahnya, itu kalau main cilup, Mbak, halo, halo, itu senyum gitu. Nah, ini anak-anak itu senyumnya jarang. Ya. Kemudian ketika dia sudah mulai kuing, dia tidak kuing. Ya, mau babbling, dia tidak babbling. Nah, ketika dia sudah mulai berinteraksi dengan orang lain, ya dengan orang tuanya, dia tidak mampu berinteraksi dengan baik dengan orang tuanya. Diam aja, aktif, main sendiri. Ya. Kemudian rata-rata mereka terlambat untuk bicara. Oke, jadi tidak kuing, tidak babbling, ya, tidak panggil mama-mama, tidak panggil papa-papa, ya, mempunyai inappropriate loud ketawa dan nangisnya nggak jelas, tiba-tiba nangis kenceng, tiba-tiba ketawa nggak jelas, gitu ya. Kemudian oversensitif terhadap suara. Jadi kalau ada suara yang kenceng, dikit nangis, suara kenceng, dikit nangis, atau dia hipersensitif terhadap sentuhan. Jadi kalau disentuh dia nggak mau, disentuh nggak mau, gitu ya, hipersensitif. Atau dia punya ketertarikan yang nggak jelas sama mainan. Rata-rata mainannya senangnya yang beroda, mobil. Mobil diambil, diliatin, diputer-puter, rodanya aja diputer nggak jelas gitu. Padahal kalau anak-anak dengan yang normal, mobilnya dipakai main, terus naik ke arah gunung, ceritanya seperti gunung, nyeng gitu kan. Naik ke badan orang tuanya, mamahnya ke kepalanya, kepala orang tua dianggap sebagai gunung gitu ya. Itu pada anak-anak yang normal. Oke, kemudian dia ada kesulitan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya rutin, aktivitas sehari-hari, makan sulit, dia nggak bisa, buka baju, pakai baju, dia nggak bisa, ya, atau hal-hal yang seperti belajar makan, dia nggak bisa, ya. Oke, ini tadi udah saya hipersensitif atau hiposensitif terhadap sentuhan. Oke. Nah, apa kalau dia terjadi red flag? Kalau misalnya usia 12 bulan, ya, si anak belum bisa melakukan aktivitas yang bermakna. Jadi dia disuruh ngambil, ayo, ayo Yusuf ambil barangnya, ambil itu sampah situ, masukin tempat sampah, dia nggak tahu. Dia nggak tahu bagaimana melakukannya. Atau dia dipanggil, nggak mau panggil, nggak mau menengok. Atau kemudian dia tidak mampu melakukan, tidak mampu keluar kata-kata, ya, pada umur 16 bulan. Terjadi ekolalia. Tadi saya bilang ya, ekolalia. Ada kata-kata yang tidak bermakna dan berulang-ulang disebut. Ya. La 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 ma 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 la 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 gitu ya. Nah, itu ekolalia. Ya. Pada usia 24 bulan tidak ada kata-kata yang bermakna yang dia keluarkan. Ya, dan dia tidak mampu mengimitate, mengikuti, ya, meniru apa yang diucapkan atau yang dikerjakan sama orang lain. Ya, jadi itu merupakan tanda-tanda bahaya di mana seorang anak harus segera dilakukan tata laksana. Ya, oke? Oke. Apa aja gejala dan tanda gejala yang kemungkinan kalian temui yang sulit akan kalian temui nanti pada anak-anak dengan autistik. Ya. Tadi satu, anak dengan autistik atau ASD, dia unaware terhadap lingkungan sekitar. Arousalnya jelek. Ya, jadi tadi saya bilang anak dengan arousalnya jelek, dia gampang kebentur, gampang jatuh, gampang teriak, gampang ketabrak, gampang macam-macam. Karena dia tidak tahu ada bahaya, tidak aware terhadap lingkungan sekitar. Ya, kalau dipanggil dia nggak mau nengok. Mungkin dia dengar tapi terabaikan, gitu ya. Yang kedua, doesn't know how to connect with others. Jadi nggak tahu dia berhubungan dengan orang lain gimana, nggak tahu main gimana, nggak tahu, ya. Kemudian diajak main ke playground sama ayah ibunya, dia sendirian aja mainnya, nggak bisa dia bergabung dengan yang lain. Lebih mending nggak disentuh, ya.
nggak bisa main bermain peran, nggak bisa main-main yang sesuai dengan dia ngikutin orang lain, nggak mampu mengerti apa yang orang ngomong, tidak mampu mengekspresikan perasaannya dia. Akhirnya apa? Nangis, kejer, marah, gitu ya. Sepertinya dia tidak mendengar ketika orang lain ngomong ke dia. Padahal dengar, tapi diabaikan. Gitu ya. Tidak tertarik dengan main, dan pada sosial interaksi dia hidup dengan dunia dia sendiri. Maka dia kadang-kadang main gudeg sendiri bisa berjam-jam gitu ya, main mobil, kalau didiemin dia bisa berjam-jam ya, seharian penuh dia bisa, karena dia hidup dengan dunianya sendiri. Oke, nah ini kalau nanti kalian namanya adalah common self-stimulatory behavior. Jadi gerakan-gerakan atau behavior yang akan sering kalian ketemui pada anak-anak dengan autistic disorder, ASD. Hand flapping, ya, rocking backward, spinning, muter-muter, finger clicking, hand begging, ya, sering melihat lampu, ya, tangannya digini-gini, ya, mati-matiin lampu. Nah, itu ada pasien saya tiap kali datang ke ruangan tuh kerjaannya matiin saklar aja. Matiin lampu, entar dinyalain lagi, matiin lagi, ya, matiin lagi, gitu ya, nyalain, mati, nyala, mati, gitu ya. Itu khas banget. Dan yang ini kalian akan ketemui nanti semuanya pada kalian anak-anak dengan ASD, ya. Nah, diagnostiknya dengan DSM-5. Ya, DSM-5. Jadi kalau kalian mau pengen tahu bagaimana mendiagnosis ASD, yaitu dengan DSM-5, ya. Yang tadi saya ceritakan ada semua di sini. Ada defisit pada sosial emosional, ya, mulai dari abnormal social approach, ya, sampai dia total lack initiation pada sosial interaksi, ya. Jadi dia tidak mampu bermain, bagaimana dia bermain dia tidak mampu, ya. Ada defisit pada nonverbal komunikasi, ya, baik yang sifatnya dia masih bisa nonverbal komunikasinya terhambat, jadi dia secara maksudnya gini, kalau dia verbalnya ngerti tapi nonverbalnya dia secara nonverbal dia bisa ngerjain tapi dia verbalnya dia tidak bisa, sampai total lack of facial expression. Jadi dia apa-apain juga nggak ngerti. Gitu ya. Jadi benar-benar dia nggak ngerti baik itu secara verbal maupun nonverbal. Gitu. Ya. Oke. Nanti bervariasi semua ini. Ini asal kalian ngerti ya. Jadi asal kalian tahu bahwa pada DSM-4 semuanya kita akan lihat ini, kita akan kelihatan, ya. Kemudian apalagi adanya defisit dalam mempertahankan hubungan dengan orang lain, ya. Oke. Sampai mulai dia tidak bisa, dia bisa sedikit-sedikit bisa interaksi sampai totally dia tidak tertarik dengan orang lain. Gitu ya. Oke. Ada gerakan-gerakan yang atau bicara yang sifatnya repetitif dan stereotipik, ya, berulang-ulang. Dan dia ada bahasa-bahasa yang dia sendiri tahu, ya. Kalau keluarganya biasanya rata-rata gini, pada anak-anak dengan ASD karena anak itu dia mengeluarkan bahasa sendiri dan dia lihat tiap hari melihat, biasanya orang tua tahu maksudnya. Gitu ya. Misalnya oh maksudnya dia minta makan gitu. Oh maksudnya minta minum gitu ya. Jadi dia bahasa-bahasa dia sendiri yang hanya orang tua dan keluarga yang tahu. Oke, yaitu dan sifatnya dia stereotipik dan repetitif. Ya. Khas dan berulang gitu. Nih tadi ya saya bilang ekolalia ya, berulang-ulang, oke? Ada stereotipik motor movement. Tadi yang saya bilang tadi ya, ada common, ada yang begini-begini, ada yang tepok-tepok, ada yang gini, ada yang gini-gini nih. Kalian suka lihat TV kan, ada anak autistik yang gini terus, ya, seperti itu. Oke. Nah, oke, ini
adanya aktivitas-aktivitas yang dia tidak mampu dia lakukan, yang sifatnya rutin. Oke, ini kalian asal tahu aja ya, pada ADSM 5 sampai segini yang dikerjakan. Oke, jadi ini adalah highly restricted fixed interest that abnormal in intensity or focus. Jadi dia ada gangguan pada hal-hal yang sifatnya apa ya? Dia fix pada satu kegiatan tertentu. Ya. Ada dia obsesi yang satu aja dia kerjain. Misalnya tadi kalau dia seringkali pada anak dengan autistik dia seringkali jejer-jejerin mainan sampai panjang sekali. Ada mobil atau batu dia jejerin dari ujung sampai ujung dan itu nggak berhenti. Ya. Jadi ada obsesi yang preoccupation-nya ya benar-benar obsesi banget gitu ya. Interest pada aktivitas-aktivitas yang intensnya yang abnormal. Tadi ya dijejerin terus dia narrow angle of interest. Nggak banyak dia senangnya. Kalau anak-anak dengan anak normal ya dia akan apa namanya? Dia akan explore ya. Dia lari-lari, dia ambil pasir, dia lempar pasirnya. Nah, pada anak dengan ASD enggak. Itu aja. Ya, dia fokus ya yang enggak jelas pada angka, pada huruf, pada simbol-simbol tertentu. Seringkali overly perfectionist. Tadi pada anak-anak dengan Asperger syndrome. Ya. Pada anak-anak dengan Asperger syndrome, dia sangat perfeksionis. Dia tidak bisa, makanya dia obsesif kompulsif. Dia harus dari A sampai Z itu harus berurut. Misalnya kalian harus mengerjakan pekerjaan dari 1 sampai 10 pekerjaan. Ya, 1 sampai 10. Kalian kalau anak yang normal, 1, ke 3, ke 2, ke 10, ke 5, oke lah. Yang penting selesai 10. Kan kalian gitu ya. Yang penting kerjaan oke. Pada anak-anak dengan Asperger atau yang perfeksionis, dia 1, kedua, habis itu ketiga kelewat, dia kelima, nggak bisa dia. Dia harus balik lagi ke 1. 1, 2, 3, sampai udah sampai 7 nih. Langsung ke 10 nggak bisa, balik lagi 1 gitu. Ya, oke, overly perfectionist. Oke. Kadang-kadang dia takut atau khawatir pada orang-orang yang memakai anting ya, pokoknya nggak jelas dah gitu ya. High tolerance for pain, jadi dia karena dia hiposensitif ya, seringkali dia dicubit, dibentur-bentur dia tidak berasa ya, jadi ambang nyerinya tuh tinggi sekali. Oke, ini bisa kalian lihat nanti ada spinning wheels. Oke, ini tadi udah ya. Autistik, ada Asperger, ada PDD-NOS ya. Di sini ada tadi yang kurang nih 1. Apa? Disintegrative coordination ya. Children disintegrative coordination. Oke. Nah, ini nanti yang harus kalian pahami lebih paham bahwa pada ASD ada severity-nya. Ada level 3, level 2, level 1. Ya. Kalau level 3 artinya dia paling berat. Ya, paling berat. Jadi di mana masalah level 3 itu severe deficit in verbal dan non-verbal komunikasi. Ya. Dia sama sekali tidak tertarik dengan orang lain ya, difficult to communicate ya. Dia susah sekali berkomunikasi, dia benar-benar fokus pada kerjaannya sendiri, jadi dia benar-benar tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Level 2 seringkali kadang-kadang dia ada gangguan pada verbal dan non-verbal, tapi masih bisa dia apa namanya? Dia limited support. Ya. Nah, pada level 1 dia sedikit ya, supportnya sedikit. Jadi misalnya ada anak dengan dia harus masuk ke dalam lingkungan yang baru, disupport, kemudian bisa dilepas. Itu pada level 1. Masih bisa komunikasi dengan orang lain, masih bisa. Mungkin masih muncul dia gangguan pada sosial interaksi. Ya. Oke. Treatmentnya bagaimana? Pada anak-anak dengan ASD, treatmentnya adalah education dan medical management. Ya.
Medical management kapan kita dibutuhkan? Pemberian obat kalau pada anak dengan hiperaktif yang sangat berat. Ya, jadi anak dengan hiperaktif yang sangat berat nggak mungkin bisa diterapi. Jadi harus dikasih obat dulu. Dikasih obat, hiperaktifnya berkurang, ya gerakannya berkurang, baru bisa diterapi, gitu ya. Jadi kalau kalian nanti ketemu pasien masih hiperaktif banget, masih lari, masih bentur-bentur kepala, masih itu nggak akan bisa. Oke? Jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Most important apa? Parent training. Orang tua harus dikasih tahu bagaimana harus mengerti bagaimana tata laksana pasien dengan anak-anak dengan ASD. Seringkali masalah terberat adalah pada orang tua. Karena orang tua masih denial. Masih nggak merasa bahwa anaknya itu ASD. Atau begini, masa sih anak saya autistik? Kan nggak ada keluarga saya yang autistik. Gitu ya, jadi denial. Oke, ada terapi-terapi yang bisa ya, bisa ABA, bisa vocal behavior intervention, ya ada PECS ya untuk gangguan komunikasi, ya jadi banyak. Bisa sensory integration terapi, ada OT yang dan lain-lain. Jadi ini kalian bisa lihat nanti ya, mana terapi yang paling penting. ABA ya, Applied Behavioral Analysis, ini paling sering kali dipakai untuk terapi-terapi anak-anak dengan autistic spectrum disorder. Ya, ini ABA ya. Seringkali bisa ada ada hasil, seringkali juga tidak ada hasil. Pada ABA yang penting adalah harus konsisten. Ya, konsisten. Jadi kalau kita tidak konsisten, maka ABA ini nggak berhasil. Karena dia butuh waktu yang sangat panjang. Jadi dalam 1 minggu dia butuh 20 sampai 40 jam seminggu dalam terapinya. Artinya gini, kalau terapi ABA tidak hanya bisa dilakukan oleh terapis, tapi harus di rumah juga harus dikerjakan gitu, ya. Kalau 40 jam sehari berarti kan 8 jam kan? Paling sama terapis sana 1 jam, sisanya dilakukan di rumah gitu ya. Oke. Nah, pada anak-anak dengan gangguan autism ada aktivitas-aktivitas yang direkomendasikan. Ya. Apa aktivitas yang direkomendasikan? Aktivitas yang membutuhkan vigorous activity atau yang membutuhkan motorik kasar. Ya. Jadi pada anak-anak dengan autism jangan disuruh main bekel, jangan disuruh main puzzle, jangan disuruh main main hitung-hitung. Tapi pada anak-anak dengan autism, aktivitas yang dianjurkan adalah aktivitas dengan motorik kasar. Sepedahan, hiking, ya, lari, ya, sepak bola, berenang, gitu ya. Aktivitas yang benar-benar buat dia capek. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kenapa anak-anak yang dengan dengan aktivitas fisik yang berat itu akan membantu memperbaiki sensory processing di otak kita, ya, di korteks. Jadi sensory processing itu, proses sensori itu akan berhasil kalau semua sistem sensori baik dia vestibular, mata dan taktil, proprioseptif itu saling bersatu sehingga dia membuat sensori prosesnya menjadi matur. Ya, gerakan-gerakan apa atau aktivitas apa yang bisa sekaligus 3, mata, telinga, taktil sama vestibular jadi 1, yaitu aktivitas yang sifatnya motorik kasar, ya kan, sepeda, ya kan, berenang, ya seperti itu, oke? Nah, apalagi tuh ya, ini udah saya jelaskan. Oke. Apa saja aktivitas yang dikontraindikasikan, yang tidak dianjurkan? Ya, di kelas yang terlalu, kalau misalnya anak-anak di kelas yang terlalu berisik, terlalu terang, aktivitas yang kontaknya terlalu berat, misalnya apa? Itu bela diri, itu kan terlalu tek gitu ya, nah itu nggak bisa. Atau aktivitas yang single activity,
main puzzle sendiri. Nah, itu tidak dianjurkan. Karena anak-anak dengan seperti itu arousalnya juga makin jelek. Ya, itu yang harus kalian ingat. Anak-anak dengan gangguan behavior yang tidak baik, maka anjurannya adalah bermain. Maka nanti kalian akan belajar kenapa pada sensory integration, ya, terapi sensori integrasi adalah terapi bermain. Ya, terapi bermain. Main anaknya disuruh naik turun tangga, loncat-loncat, naik spider web gitu ya, seperti itu. Oke, prognosisnya adalah unknown. Ya, anak-anak dengan ASD unknown. Tetapi pada jurnal terakhir dikatakan bahwa yang tadinya pada tadinya anak-anak dengan penelitian sebelumnya, anak-anak dengan autistic disorder walaupun diterapi dia akan tetap begitu. Ya. Tetapi pada jurnal terakhir, kalau misalnya anak-anak itu diterapi dengan baik selama 2 tahun, minimal 4 sampai 5 kali seminggu, berarti hampir tiap hari, dalam 2 tahun berturut-turut tanpa jeda, maka diagnosis autistic spectrum disorder itu ternyata bisa berubah. Gitu. Itu jurnal terakhir ya. Jadi bisa berubah. Jadi tapi challenging banget ya. 5 kali seminggu. Ya, ingat ya, 5 kali seminggu dalam 2 tahun berturut-turut tanpa jeda terapi. Berarti baik di terapi homoterapis maupun di rumah itu tetap lanjut ya. Seperti Abah tadi 40 jam seminggu, maka itu kita mengharapkan terjadinya perubahan status. Ya. Oke. Ya, ini jadi ini saya bilang dengan proper session terapi ya, seorang anak dengan autistik dapat memperbaiki kemampuan komunikasinya, kemampuan sosialnya, dan dia bisa mampu menghasilkan satu kehidupan yang sifatnya independen. Oke. Individual dengan autistik bisa hidup bervariasi, bisa hidup aktif, ya tergantung dari level autistiknya. Oke, selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Autistik ASD ini merupakan satu kondisi di mana challenging banget buat kalian ya. Nanti kalau kalian sudah selesai ya sekolah, itu benar-benar apa ya? Merupakan satu kondisi yang sangat menantang gitu loh. Dari anak yang benar-benar tidak bisa komunikasi sampai kemudian dia bisa natap mata itu, ya, natap mata itu butuh waktu yang sangat panjang. Jadi gimana kita tahu anak itu sosial interaksinya dengan orang lain membaik kalau dia bisa eye contact. Ya. Jadi sepanjang anak belum bisa eye contact, ya, tidak bisa kontak mata, maka itu arousalnya kurang baik, ya. Masih belum bisa belum bisa berkomunikasi dengan orang. Ya. Jadi kalian nanti lihat evaluasinya. Kontak mata bisa berapa detik? Ya, pertemuan sama kalian misal mulai dari nggak ada kontak mata. Kemudian mulai dipanggil kontak mata 1 detik, kontak mata 2 detik, sampai akhirnya bisa ngeliatin kita. Ya, nah itu artinya kemampuan komunikasi, interaksi komunikasi dengan orang lain di sekitarnya, kemampuan arousalnya membaik. Gitu. Ya, gimana caranya supaya anak bisa memperbaiki kontak matanya? Ya tadi saya bilang dengan aktivitas yang motorik kasar. Jadi anak disuruh suruh main. Dengan orang tuanya juga dibilang, Pak, Ibu, si A ini harus banyak bergerak. Jangan kasih aktivitas-aktivitas yang sifatnya dia diem sendiri. Ya, dikasih mobil-mobilan sendiri, suruh main sendiri mobil-mobilnya. Mamahnya apa? Masak, bebenah. Enak sih mamahnya ya. Mamanya enak bisa selesai kerjaan rumah, anaknya nggak protes, nggak berisik, dikasih mainan diem aja. Tapi pada anak-anak dengan ASD itu justru jadi bumerang. Jadi bumerang,
bahwa anak itu akan makin tenggelam dengan dunianya sendiri gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Izin bertanya, Dok. Ya. Kalau misalkan anak dengan CDD itu sebenarnya kenapa sih, Dok? Tadinya dia normal gitu, Dok. Terus jadi nggak bisa kehilangan pertumbuhannya gitu. Memang biasanya gini, biasanya kan ada faktor genetik, ya, ada faktor genetik. Yang kedua ada faktor lingkungan. Jadi biasa nanti kalian akan pekan depan ya, sensory processing disorder. Jadi pada anak-anak dengan sensory processing disorder itu mirip dengan CDD tadi, ya. Dia oke, kemudian ada kesalahan pada behavior, kesalahan pada lingkungan, ya. Misalnya anak yang terlalu banyak diberikan gadget, anak yang terlalu banyak diberikan TV, sehingga perkembangan sensory processing-nya terganggu. Sehingga yang tadinya sudah mulai baik, kemudian mulai dikasih TV, ya, sehingga yang lebih aktif itu adalah otak bagian subkortikal, otak bawah, otak tengah, bukan otak yang atas ya, otak bagian korteks. Nah, itu menyebabkan gangguan pada kemampuan motorik. Sedangkan kemampuan motorik itu diatur sama otak besar kita, korteks, gitu, ya. Jadi seringkali pada anak CDD itu dia sudah oke, kemudian salah intervensi dari orang tua sehingga dia terjadi penurunan. Kalau misalkan kayak step gitu tuh, Dok, anaknya step, itu bisa nggak, Dok, jadi faktor salah satu? Kalau step itu terjadi kerusakan pada otak, ya itu biasanya menyebabkan terjadinya cerebral palsy. Kerusakan otaknya beneran gitu loh. Kalau pada autistic spectrum disorder dia tidak ada kerusakan otak, jadi pada kerusakannya neuropsikiatri, ya bukan kerusakan anatomi otak. Nah, pada kerusakan anatomi otak, kerusakannya dia beneran ada rusak otaknya. Nah, itu masuknya ke cerebral palsy. Gitu. Ya, bukan ke CDD. Makasih, Dok. Oke, ya. Ada lagi? Enggak ada pertanyaan lagi? PR dikerjain ya. Siapa kemarin nih yang maaf ya, sebentar. Yang kemarin tidak kemarin yang missing. Enggak ada deh. Enggak ada kemarin enggak ada. Oke, ada 2 nih. Widya Josephine enggak masuk. Ya. Sama Nadira. Ya, enggak masuk tugasnya. Oke. Jangan telat lagi, Yohanes Gurning. Ya, enggak boleh ada telat-telat lagi. Yang tidak masuk hari ini harus masuk ya, dipastikan masuk tugasnya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Selesai ya? Dikerjakan tugasnya terakhir dikumpulin jam 12 hari ini. Gampang, tinggal lihat slide-nya bisa jawab. Oke, Nadira siapa ya? Tadi siapa? Entar Nadira siapa? Nadira Derajat. Ada Nadira Derajat. Oke? Sampai ketemu si Pen, tolong absennya. Ya, oke. Sampai ketemu kita hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.